Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jumpa lagi dengan saya Dara Hairunisa. Saya adalah CGP Angkatan 7 dari Jakarta Utara. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Pertama, saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Pada modul 1.1 ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 daya positif. Tujuan akhir pada modul 1 ini adalah menciptakan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Pada modul 1.1 kita memahami bagaimana filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah itu kita belajar bagaimana menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya pada modul 1.3 kita juga belajar bagaimana menyusun visi guru penggerak dan melakukan prakarsa perubahan. Selanjutnya pada modul 1.4 kita belajar bagaimana mengimplementasikan budaya positif di dalam kelas maupun di sekolah. Dan dengan demikian diharapkan apabila sudah tercapai semuanya, diharapkan kita dapat membangun siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Pada modul 1.1 kita telah belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah 1. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang kedua, kodrat anak adalah merdeka belajar. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Yang keempat, anak bukanlah tabula rasa. Dan yang kelima, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Pada modul 1.2, kita telah mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Nah, dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, maka seorang guru harus memiliki nilai guru penggerak dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Nilai guru penggerak yang harus dimiliki oleh seorang guru antara lain 1. Mandiri, 2. Reflektif, 3. Inovatif, 4. Kolaboratif, dan 5. Berpihak pada murid. Kemudian, peran guru penggerak antara lain adalah 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, dan 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3 kita belajar visi guru penggerak. Dalam mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak, maka diperlukan suatu perubahan ke arah yang positif melalui sebuah visi guru penggerak. Visi tersebut dapat terwujud dengan menyusun prakarsa perubahan sesuai dengan kekuatan yang dimiliki sekolah menggunakan metode inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Tahapan-tahapan dalam Bagja antara lain adalah 1. Buat pertanyaan, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, dan 5. Atur eksekusi. Kemudian pada modul 1.4 kita telah mempelajari tentang budaya positif. Jika prakarsa perubahan sesuai dengan visi dapat terlaksana dengan baik, maka akan timbul kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di sekolah yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa nyaman dan tentram bagi warga sekolah, khususnya siswa, terutama dalam proses pembelajaran. Nah,
budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir kritis, bertindak, dan mencipta sesuai dengan proses memerdekakan dirinya, sehingga murid bisa menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sekarang saya akan melakukan refleksi dari pemahaman materi modul budaya positif. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Oke. Yang pertama ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Selanjutnya ada teori kontrol. Dr. William Glasser menyatakan ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kemudian, ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Diane Gossen menyatakan bahwa terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Masih tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan, selanjutnya Kohn menyatakan ada tindakan yang memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika terus menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan, yang lama-kelamaan akan kehilangan motivasi dalam diri. Yang kedua, ternyata penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Orang yang tidak mendapat penghargaan akan merasa iri. Kemudian yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan itu menghukum. Menghukum yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya saja dalam sistem ranking, orang yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Nah, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, maka Anda akan merasa dihukum. Selanjutnya, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Guru yang berposisi sebagai penghukum, ia akan memberikan sanksi yang tidak berhubungan dengan kesalahan murid. Misalnya, murid diminta untuk lari mengelilingi lapangan ketika terlambat sekolah. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Dalam hal ini, berarti guru membuat murid merasa bersalah, tidak nyaman, dan merasa rendah diri. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi muridnya. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Guru yang memantau berarti mengawasi, dan ia memberikan konsekuensi atas perilaku yang tidak sesuai dengan aturan. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Guru yang bertindak sebagai manajer akan berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang
penguasaan, keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini sangat mempengaruhi perilaku manusia. Kemudian selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 6. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya, ada segitiga restitusi yang dapat dijalankan oleh guru untuk menyelesaikan permasalahan murid. Pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dengan adanya segitiga restitusi, diharapkan murid dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri melalui diskusi dengan guru. Guru juga tidak senantiasa menyalahkan murid atas kesalahan yang mereka buat. Namun, guru bersama murid saling berdiskusi untuk mencari jalan yang terbaik yang datangnya dari murid sendiri untuk menyelesaikan masalah, sehingga motivasi dalam diri siswa itu akan timbul dan diharapkan nantinya akan tumbuh budaya positif. Selanjutnya, hal-hal menarik di luar dugaan saya. Yang pertama, saya tahu bahwa ternyata pemberian penghargaan dapat menjadi bumerang bagi guru. Tetapi tidak, ternyata penghargaan dapat menimbulkan rendahnya motivasi yang ada di dalam diri siswa. Mereka akan ketergantungan terhadap penghargaan yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua, perilaku murid sangat dipengaruhi oleh terpenuhi data atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, ada cara yang paling efektif dalam menyelesaikan permasalahan murid, yaitu dengan cara restitusi. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah, perlu melibatkan murid dalam proses penyusunan keyakinan kelas dengan mengadaptasi nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini dan disepakati oleh murid, sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid pada pelaksanaannya. Selain itu, saya berpikir bahwa dalam menangani permasalahan siswa, saya harus melakukan restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer, di mana saya akan berdiskusi dengan murid untuk mencari solusi yang terbaik yang datangnya dari diri murid sehingga ia dapat lebih mandiri dan bertanggung jawab. Selama ini, posisi kontrol saya berada pada teman dan pemantau. Hal inilah yang akan saya ubah ke depannya. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami adalah ketika menyusun keyakinan kelas dengan melibatkan murid-murid. Mereka sangat antusias dalam mengemukakan pendapat mereka tentang kesepakatan yang akan dijadikan keyakinan kelas. Dengan melibatkan murid dalam penyusunan keyakinan kelas, maka mereka akan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Pengalaman lainnya adalah
ketika saya menerapkan peran kontrol sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid. Murid merasa dihargai pendapatnya dan belajar bertanggung jawab atas dirinya. Namun, kadang terkendala dengan perbedaan pandangan teman sejawat dalam menangani permasalahan murid. Hal ini menjadi salah satu tantangan saya dalam mengubah mindset rekan sejawat tentang budaya positif. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang ketika melihat antusias murid dalam mengemukakan pendapatnya mengenai penyusunan keyakinan kelas. Dari situ saya belajar bahwa dengan melibatkan murid, maka mereka akan merasa dihargai dan dapat lebih bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka sepakati. Saya juga merasa tertantang untuk mengubah mindset rekan-rekan sejawat yang berbeda pandangan dengan saya mengenai budaya positif, terutama dalam menjalankan posisi kontrol sebagai manajer. Saya merasa bahwa ilmu yang sudah saya dapatkan di modul ini perlu saya imbaskan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah saya. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah penyusunan keyakinan kelas yang melibatkan murid, penerapan disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan. Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai teman dan pemantau menjadi posisi seorang manajer. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya memposisikan diri sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya. Walaupun terkadang hasilnya kurang signifikan, masih saja ada murid yang mengulangi kesalahannya walaupun sudah diberikan konsekuensi. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya merasa bangga dengan diri saya sendiri dan juga kepada murid, karena mereka dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dengan demikian, mereka lebih mandiri dan bertanggung jawab. Perbedaannya jelas terasa ketika menerapkan segitiga restitusi. Murid lebih mandiri karena mereka dapat mengemukakan pendapatnya tentang solusi dari permasalahannya, dan timbullah motivasi intrinsik dari diri murid untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan keyakinan kelas. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, ternyata secara tidak sadar saya pernah melaksanakan restitusi, namun tidak secara lengkap menggunakan segitiga restitusi. Tahapan yang pernah saya laksanakan antara lain adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung memposisikan diri sebagai pemantau. Saya meminta siswa untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang dibuatnya dengan sebuah konsekuensi, bukan berdasarkan pada pendapat siswa sendiri untuk mencari solusi. Pertanyaan ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Menurut saya, hal penting lain yang perlu dipelajari dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah adalah yang pertama, kolaborasi yang baik antara seluruh stakeholder yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, rekan guru, staf, murid, dan orang tua murid. Yang kedua, menyamakan persepsi tentang keyakinan kelas maupun sekolah, sehingga pelaksanaan budaya positif akan lebih efektif. Yang ketiga, seluruh guru harus mampu memosisikan diri sebagai manajer dalam menghadapi permasalahan muridnya. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.